Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kami semua bisa mempresentasikan hasil kerja kami. Yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Ferinanda selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan membahas materi yang berjudul Pancasila Perekat Persatuan Bangsa Indonesia. Adapun topik yang akan kami bahas mencakup beberapa poin utama. Yang pertama, Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang akan dibahas oleh saya sendiri, Raisa Maharani. Yang kedua, kondisi sosial budaya dan kondisi geografis Indonesia yang akan dibahas oleh Muhammad Wahidin. Yang ketiga, kondisi demografi bangsa Indonesia yang akan dibahas oleh Daifullah Aisy. Yang keempat, pengalaman sejarah hidup bangsa Indonesia yang akan dibahas oleh Yolanda Aknelova Laudea. Yang kelima, perlunya kesatuan dan persatuan yang akan dibahas oleh Indah Lutfia. Dan yang terakhir, makna penting Pancasila sebagai perjanjian pemersatu bangsa yang akan dibahas oleh Afrida Yanti Sitorus. Pancasila sebagai dasar negara atau Philosophische Grundzwang bermakna bahwa 5 prinsip dasar tersebut merupakan fondasi utama dalam semua aspek kehidupan di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional, berarti bahwa semua peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan, serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila menjadi landasan tertinggi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila menjadi landasan dan pendopan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua kebijakan, peraturan, dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Baik, selanjutnya menurut Hans Kelsen dan Snowiecki, Pancasila itu adalah stat fundamental norm, artinya dasar dari semua hukum di Indonesia. Dalam teori Stufenbaum mengatakan bahwa adanya hubungan atas bawah atau superordinasi dan subordinasi. Apa sih superordinasi dan subordinasi itu? Superordinasi adalah kedudukan norma yang lebih tinggi dan menjadi dasar atau sumber berlakunya norma di bawahnya. Sedangkan subordinasi adalah kedudukan norma yang lebih rendah dan harus sesuai serta tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Nah, menurut teori ini, norma hukum tersusun secara bertingkat seperti piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan berlaku dari norma yang lebih tinggi. Baik. Kali ini saya akan membahas studi kasus free rider. Free rider adalah suatu kondisi di mana ada anggota yang tidak bekerja dalam kelompok tetapi ingin mendapatkan nilai yang sama atau bagus. Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sumber hukum, khususnya sila kelima, karena tidak mencerminkan keadilan, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap suatu usaha bersama. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kondisi sosial budaya di Indonesia. Yang pertama, setiap daerah memiliki adat dan tradisi sendiri. Yang kedua, bahasa daerah berbeda-beda. Yang ketiga, cara hidup masyarakat juga beragam. Yang keempat, semuanya tetap bagian dari bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila mengajarkan saling menghargai. Setiap daerah memiliki adat dan tradisi sendiri di Indonesia, terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh berbagai suku bangsa. Hal ini menyebabkan setiap daerah memiliki ciri khas berupa upacara adat, hukum adat, pakaian adat, hingga kesenian yang berbeda-beda sesuai dengan sejarah dan kepercayaan leluhur. Bahasa daerah berbeda-beda. Keberagaman suku juga menciptakan kekayaan bahasa. Setiap suku biasanya memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah sebagai alat komunikasi internal, seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, dan ratusan bahasa lainnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Cara hidup masyarakat Indonesia beragam. Perbedaan letak geografis seperti pesisir, pergunungan, atau perkotaan memengaruhi mata pencaharian dan pola hidup. Masyarakat di pantai cenderung menjadi nelayan, sementara di pergunungan menjadi petani yang kemudian membentuk kebiasaan sosial yang unik di setiap wilayah. Namun, semuanya tetap bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun memiliki banyak perbedaan, seluruh keberagaman tersebut disatukan oleh rasa kebangsaan yang sama. Hal ini sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Pancasila mengajarkan saling menghargai sebagai dasar negara. Pancasila terutama sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, menjadi pedoman agar masyarakat yang beragam ini dapat hidup rukun dengan nilai-nilai di dalamnya, menanamkan sikap toleransi dan rasa hormat terhadap perbedaan budaya orang lain. Kondisi geografis Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar. Yang kedua, pulau-pulau di Indonesia dipisahkan oleh laut. Yang ketiga, letak geografis membuat komunikasi dan transportasi tidak selalu mudah. Yang keempat, karena itu persatuan sangat penting agar Indonesia tetap utuh. Negara kepulauan terbesar, Indonesia secara fisik terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke.
menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia yang bersatu dalam satu kedaulatan. Pemisahannya oleh laut berbeda dengan negara daratan luas. Wilayah Indonesia dipisahkan oleh perairan, selat, dan laut. Hal ini menjadikan laut bukan sebagai pemisah, melainkan sebagai penghubung antar pulau. Tantangan komunikasi dan transportasi di Indonesia karena bentuknya yang berpulau-pulau dan dipisahkan oleh laut, membangun infrastruktur kabel komunikasi dan jalan transportasi seperti logistik barang memerlukan biaya dan usaha yang lebih besar dibandingkan negara daratan. Pentingnya persatuan, mengingat letak geografis yang berpisah-pisah secara fisik, rasa persatuan sangat krusial. Tanpa jiwa nasionalisme yang kuat, wilayah yang terpisah secara geografis akan mudah terpecah belah. Terima kasih. Saya akan memaparkan materi tentang kondisi demografi bangsa Indonesia. Demografi adalah gambaran mengenai jumlah, persebaran, dan karakteristik dalam suatu negara. Kondisi demografi bangsa Indonesia terbagi menjadi 4 penjelasan, teman-teman. Yang pertama, Indonesia memiliki penduduk yang sangat banyak. Indonesia merupakan salah satu jumlah penduduk terbesar di dunia. Banyaknya penduduk ini menjadi salah satu keuntungan bagi bangsa Indonesia, karena Indonesia memiliki sumber daya manusia yang besar untuk pembangunan negara. Namun, jumlah penduduk yang banyak dapat menimbulkan berbagai tantangan, teman-teman, seperti kebutuhan akan lapangan kerja, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan yang harus terus ditingkatkan. Baik, poin yang kedua, penduduk tersebar di berbagai wilayah. Penduduk Indonesia tidak hanya tinggal di suatu daerah saja, teman-teman, tetapi tersebar di ribuan pulau yang ada di Indonesia. Ada juga yang padat penduduknya seperti Pulau Jawa, dan ada juga penduduknya yang masih sedikit seperti Pulau Kalimantan dan Pulau Papua. Persebaran penduduk yang tidak merata ini membuat pemerintah harus melakukan pembangunan secara adil agar semua daerah dapat berkembang dengan baik. Baik, kita lanjut poin yang ketiga, perbedaan usia, pekerjaan, dan latar belakang yang sangat beragam. Masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam. Dari segi usia terdapat anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga lanjut usia. Kalau dari segi pekerjaan, ada yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang, karyawan swasta, atau pegawai swasta, dan profesi lainnya. Selain itu, Indonesia memiliki suku, bahasa daerah, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Keberagaman ini menjadi kekayaan yang harus dihargai dan harus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Baik, poin yang terakhir yaitu Pancasila membantu menciptakan kehidupan yang rukun di tengah keberagaman. Hal ini karena masyarakat Indonesia itu sangat beragam, jadi diperlukan suatu pedoman untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Maka diciptakanlah Pancasila yang berperan sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengajarkan kita sikap toleransi, bergotong royong, menghormati perbedaan, dan mengutamakan persatuan. Dengan kita menerapkan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai, walaupun adanya latar belakang yang berbeda-beda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan sejarah Indonesia dari masa awal hingga masa reformasi. Dengan mempelajari sejarah ini, kita dapat memahami bagaimana Indonesia berkembang menjadi negara yang kita kenal. Yang pertama pada masa praaksara. Masa praaksara adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Pada zaman itu, manusia hidup dengan cara berburu, meramu, dan memanfaatkan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu. Walaupun belum mengenal tulisan, mereka sudah menciptakan kebudayaan yang menjadi dasar kehidupan masyarakat di Nusantara. Yang kedua, masa Hindu-Buddha pada sekitaran tahun 400 sampai 1500 Masehi. Pada masa ini, pengaruh agama Hindu dan Buddha mulai masuk ke Indonesia. Muncul berbagai kerajaan besar seperti Kerajaan Kutai, Sriwijaya, dan Majapahit. Masyarakat mulai mengenal sistem tulisan dan meninggalkan bukti sejarah seperti prasasti. Selain itu, perkembangan agama juga memengaruhi bidang pemerintahan, seni, dan budaya masyarakat. Yang ketiga, masa masuknya Islam. Sekitaran abad ke-13 sampai abad ke-17. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang dari berbagai wilayah. Seiring berjalannya waktu, Islam berkembang pesat dan lahirlah kerajaan-kerajaan seperti Kerajaan Aceh dan Kerajaan Demak. Pada masa ini, pendidikan Islam melalui pesantren dengan budaya dan tradisi yang bernuansa Islam. Yang keempat, masa penjajahan VOC dan Belanda. Awalnya, VOC datang ke Indonesia untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. Selain itu, Belanda mulai memperluas kekuasaannya
dan menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama. Selama masa penjajahan, rakyat mengalami berbagai kesulitan, termasuk adanya sistem tanam paksa yang sangat merugikan. Kondisi ini membawa perubahan besar dan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kelima, masa pendudukan Jepang dan proklamasi kemerdekaan. Pada tahun 1942, Jepang berhasil menguasai Indonesia dan menggantikan Belanda. Meskipun masa pendudukan Jepang berlangsung singkat, rakyat tetap mengalami tekanan dan penderitaan. Ketika Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memproklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Masa kemerdekaan hingga reformasi. Setelah merdeka, Indonesia mengalami berbagai tantangan dalam membangun negara. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, kondisi ekonomi relatif stabil, namun kebebasan politik cukup terbatas. Kemudian terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 yang memicu lahirnya era reformasi. Saat itu, Indonesia menerapkan sistem yang lebih demokratif, memberikan kebebasan berpendapat dan memperkuat otonomi daerah. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa sejarah Indonesia merupakan perjalanan panjang yang penuh perjuangan dan perubahan. Setiap periode memiliki peran penting dalam membentuk bangsa seperti sekarang ini. Oleh karena itu, pentingnya kita mempelajari sejarah agar kita dapat menghargai jasa para pendahulu dan mengambil pelajaran untuk masa depan yang lebih baik. Saya akan menjelaskan perlunya kesatuan dan persatuan. Indonesia itu negara yang sangat beragam. Kita punya banyak suku, agama, bahasa, dan budaya berbeda-beda di setiap daerahnya. Tapi walaupun berbeda, kita tetap satu bangsa, yaitu Indonesia. Nah, karena perbedaan itu sangat banyak, maka persatuan itu jadi hal yang sangat penting, supaya kita tidak terpecah belah. Pertama adalah menjaga keutuhan negara. Persatuan itu penting untuk menjaga keutuhan negara. Kalau kita tidak punya rasa persatuan, perbedaan yang ada bisa jadi sumber masalah. Bisa muncul pertengkaran atau bahkan perpecahan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa kita ini satu bangsa dan harus menjaga Indonesia tetap utuh. Kedua, menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Persatuan membuat kehidupan jadi lebih aman dan damai. Kalau kita saling menghargai dan tidak membeda-bedakan orang lain, suasana hidup jadi lebih tenang. Kita bisa hidup berdampingan tanpa konflik, dan aktivitas sehari-hari juga jadi lebih nyaman. Yang ketiga, mempermudah kerjasama. Persatuan itu mempermudah kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering butuh kerjasama, misalnya gotong royong, kerja kelompok, atau membantu orang yang sedang kesusahan. Kalau kita kompak dan bersatu, semua pekerjaan itu jadi lebih mudah dan cepat selesai. Keempat, menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan suku, agama, dan budaya itu sebenarnya bukan masalah. Malah itu kekayaan Indonesia. Jadi kita tidak boleh saling membenci hanya karena berbeda, tapi justru harus saling menghormati. Kelima, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Persatuan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air. Kalau kita merasa sebagai satu bangsa, kita akan lebih bangga jadi orang Indonesia. Kita juga jadi lebih untuk menjaga negara kita, budaya kita, dan nama baik Indonesia. Keenam, mencegah perpecahan dan konflik. Persatuan penting untuk mencegah konflik. Sekarang ini banyak informasi di media sosial yang belum tentu benar. Kalau kita tidak hati-hati, hal seperti itu bisa memicu pertengkaran atau salah paham. Jadi, persatuan itu penting supaya kita tidak mudah terpecah belah karena hal seperti itu. Ketujuh, penting untuk generasi muda. Generasi muda punya peran besar dalam menjaga persatuan. Kita sebagai anak muda harus bisa jadi contoh yang baik. Misalnya tidak membuli teman, tidak membeda-bedakan orang lain, dan tetap menjaga pertemanan walaupun berbeda latar belakang. Kedelapan, membantu kemajuan bangsa. Kalau kita bersatu, bangsa akan lebih mudah maju. Karena kalau masyarakatnya kompak, semua bisa saling bantu. Pembangunan juga bisa berjalan lebih lancar di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Jadi, kesimpulannya, persatuan dan kesatuan itu sangat penting untuk menjaga Indonesia tetap utuh, damai, dan maju. Tanpa persatuan, negara bisa mudah terpecah. Tapi dengan persatuan, kita bisa menjadi bangsa yang kuat. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan makna penting Pancasila sebagai perjanjian pemersatu bangsa. Makna pertama, Pancasila berasal dari nilai budaya bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila terbentuk dari nilai-nilai budaya, adat, dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sudah ada sejak dahulu. Karena berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, Pancasila mudah diterima oleh seluruh rakyat. Contohnya, tradisi gotong royong dalam membersihkan lingkungan atau membantu tetangga yang sedang mengadakan acara. Makna kedua,
menjadi pandangan hidup dan dasar negara. Artinya, Pancasila digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semua aturan dan kegiatan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, pemerintah membuat undang-undang yang menjamin kebebasan beragama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makna ketiga, menyatukan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Artinya, Indonesia memiliki banyak perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya. Pancasila membantu menyatukan semua perbedaan tersebut agar tetap hidup rukun dalam satu negara Indonesia. Contohnya, siswa dari berbagai suku dan agama belajar bersama di sekolah tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Makna keempat, mengajarkan toleransi dan saling menghormati. Artinya, Pancasila mengajarkan masyarakat untuk menghormati perbedaan agama, pendapat, dan budaya orang lain. Sikap toleransi juga membuat masyarakat dapat hidup damai dan saling menghargai. Contohnya, menghormati teman yang sedang beribadah atau merayakan hari besar keagamaannya. Makna kelima, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya, nilai-nilai Pancasila membuat masyarakat memiliki rasa cinta tanah air dan semangat menjaga persatuan Indonesia meskipun berbeda-beda. Contohnya, masyarakat ikut upacara Hari Kemerdekaan dan bekerja sama dalam kegiatan lingkungan untuk menjaga persatuan. Makna keenam, mencegah konflik dan perpecahan. Artinya, dengan mengamalkan nilai Pancasila, masyarakat dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan menghindari pertengkaran atau konflik yang dapat memecah bangsa. Contohnya, jika terjadi perbedaan pendapat dalam rapat kelas, masalah diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan pertengkaran. Makna ketujuh, menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, menghormati orang lain, berlaku adil, dan menjaga kerukunan antar sesama. Contohnya, bersikap jujur, membantu teman yang kesulitan, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga kebersihan lingkungan. Baik, kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Di tengah keberagaman sosial budaya, kondisi geografis yang luas, dan jumlah penduduk yang besar, Pancasila menjadi pedoman besar agar bangsa Indonesia tetap bersatu, rukun, dan kuat. Pengalaman sejarah perjuangan melawan penjajahan juga membuktikan bahwa persatuan adalah kunci untuk meraih kemerdekaan dan mempertahankan keutuhan negara. Karena itu, Pancasila sangat penting sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yang harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.